Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Syarif Husen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit atau mendemokan bagaimana kurang lebih tampilan ataupun fitur yang ada pada bagian halaman pengunjung. Yang pertama itu adalah halaman home. Halaman pertama. Di sini kita akan ditampilkan pada tampilan hero ini. Dan sini kita akan diberitahu Mai Jaga Bumi kita yang ketiga R, Edu Social Cycle, dan kita sini ada kami mengajak teman-teman sekali untuk berkomunikasi bersama kita. Sini ada juga informasi terkait dengan jenis sampah, mulai dari kertas, plastik dan botol kaca, aluminium, besi dan logam, elektronik, organik. Nah, kemudian di sini dengan hadirnya proyek kita ini akan membantu mengurangi volume sampah di Indonesia, mempermudah dalam pengelolaan sampah, menjadi solusi dalam pengurangan peringatan sampah. Demikian platform untuk jual beli sampah. Di sini adalah yang penggunaannya, ada dashboard yang interaktif, ada pengawas, ada kalkulasi. Di sini yang menghitung biaya total penjualan barang untuk memiliki perkiraan pendapatan yang akan terima. Kemudian di sini ada inovasi terbaru untuk mengolah sampah menjadi lebih berharga. Jadi bahwasannya kita ini bangun website ini untuk membantu mengurangi volume sampah dan juga menjadi platform untuk menjadikan sampah itu memiliki nilai ekonomi yang harapannya bisa membantu masyarakat untuk memiliki penghasilan lebih gitu. Kemudian kita ini ada halaman blogs. Nah, sini ada blog. Ini adalah blog apa saja. Halaman blog ini berisi blog apa saja yang ada di website kita. Sini sudah ada dua blog. Kalau kita pencet read more tadi dia bakal lanjut ke halaman blognya. Dan kita ada pada halaman about us. Nah, pada halaman about us ini kita berisi tentang informasi terkait dengan mulai dari apa itu Reformatres, alasan penggunaan, cara penggunaan website ini sendiri bagaimana. Nah, sini ada teman-teman developer dari website ini sendiri. Itu ada Mas Triyono Rifan, ada Mas Lutfi, ada KST, dan saya sendiri Muhammad Syarif Husen gitu. Kemudian kita di sini akan ke halaman produk. Nah, untuk halaman produk ini akan berisi daftar produk apa saja yang dijual pada website kita. Untuk sekarang sudah ada 4 produk, yaitu adalah sampah plastik campuran, botol sirup kaca bersih, laptop, dan juga besi dan logam kerata. Nah, kita bisa lihat di sini, bisa klik lagi lihat produk. Nah, karena kita sebagai pengunjung biasa, belum login sebagai buyer ataupun seller, jadi kita akan dapat keterangan ketika mengklik produk tadi. Abang perlu keterangan, silahkan login untuk melihat produk dan melakukan check out. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin melihat produk lebih detail dan ingin melakukan pembelian atau check out itu harus mendaftar terlebih dahulu sebagai buyer maupun seller gitu. Nah, untuk penjelasan terkait dengan halaman login ini nanti akan disampaikan oleh KST dan juga Mas Triano untuk lebih jelasnya karena mereka akan menjelaskan terkait dengan buyer dan juga seller begitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya silakan selanjutnya kepada teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tidal Rifan. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kita jika ingin menggunakan aplikasi Reformatris Project ini dari kelompok kami, yaitu sebagai penjual. Nah, saya akan mendaftarkan diri saya ini sebagai penjual untuk menjual beberapa produk sehingga nanti akan ditampilkan di aplikasi ini. Jadi untuk pertama kali ketika user mengakses link dari aplikasi kami yaitu reforma.app.notify.app, jadi akan diarahkan di halaman home. Dan juga bisa melihat di halaman produk untuk melihat produk. Nah, nanti hasil dari produk yang kita jual itu nanti akan ada di halaman produk ini. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus login. Ketika kita sudah memiliki akun, kita bisa login. Tapi ketika masih belum mendaftarkan akun ataupun mendaftarkan email yang diminta dari aplikasi ini, maka tidak bisa untuk melakukan transaksi penjualan produk. Kita coba di login ini. Nah, sini untuk halaman login diminta email dan password. Maka kita harus mendaftarkan akun. Yang pertama harus dipastikan pada saat mendaftar yaitu daftar sebagai, di sini ada dua rule. Jadi untuk user umum ada dua rule, ada penjual atau pembeli. Di sini akan saya menjelaskan tentang penjual ya, dashboard penjual nantinya. Untuk email bisa diketik sesuai alamat email yang sudah kalian punya. Nama lengkap juga, terus pilih provinsi. Ini sudah mengambil API dari backend kami. Jadi kami sudah membuatkan backend untuk menampilkan
ke API data provinsi, di mana API ini menembak di API Raja Ongkir untuk penggunaan di backend kami. Saya berada di Jawa Timur. Kota, untuk kota ini sudah sesuai dengan apa yang kita pilih, yaitu di Jawa Timur. Saya berada di kota Surabaya. Untuk kecamatan, untuk nomor HP atau nomor WA ya. Untuk passwordnya minimal 6 karakter ya. Jadi langsung saja register. Oke, sudah berhasil. Setelah bisa register, kita bisa login dengan akun yang sudah kita daftarkan tadi. Login. Nah, maka akan diarahkan ke halaman dashboard untuk pengelolaan di aplikasi kami. Pertama pasti muncul halaman dashboard. Sini ada total produk, total produk yang sudah kita buat atau kita posting. Terus ada total pendapatan. Ini total pendapatan ketika produk yang sudah selesai dengan status selesai itu akan mendapatkan total pendapatan kita. Terus selanjutnya ada jumlah checkout. Jadi jumlah checkout ini jumlah yang sudah pembeli, misalkan ada pembeli ingin membeli produk kita, itu nanti akan masuk di daftar checkout. Sehingga di tabel ini nanti akan ada rincian mulai dari ID pembelian dan juga jumlah barang, total harga, dan status. Jadi ini diambil dari data checkout tadi. Selanjutnya ada halaman profile. Di halaman profile ini data-data pribadi dari penjual. Jadi ini data yang sudah saya inputkan tadi. Ini bisa diedit juga dan juga bisa menambahkan foto. Kita coba tambahkan foto. Ubah foto dari foto default itu. Nah, kalau sudah diedit, nah ini akan tampil foto yang sudah kita buat. Ini nama kalau misalnya mau diedit, just oke. Kalau sudah nih mengubah foto profil otomatis akan terupdate seperti itu. Terus selanjutnya ini data penjualan atau data produk. Jadi kita buat dulu untuk produknya, kita tambahkan dulu. Nah, di sini akan masuk di form tambah data. Kita bisa isikan data-datanya sesuai nama yang diinginkan. Terus beratnya berapa, misalkan per 3 kilo. Ini untuk jenis-jenis sampahnya bisa dilihat, dibaca-baca di halaman home ya, home dari aplikasi ini. Terus stoknya misalkan ada 15 pak, per pak itu ada 3 kilo, misalkan 15.000 per 3 kilo itu 15.000. Terus foto, upload dulu fotonya. Ini sudah, tuliskan deskripsi untuk postingan. Oke, kalau sudah baru kita bisa tambahkan. Oke, produknya sudah berhasil masuk. Jika sudah berhasil masuk, kita bisa lihat di halaman yang tadi ya, daftar produk tadi. Daftar produk. Nah, ini sudah masuk. Bisa kita tambah lagi. Kita tambah sampai 3 produk aja ya. Ini data yang kedua. Oh ya, untuk yang halaman deskripsi ini, kita menggunakan fitur library dari Sambernote. Bisa mengubah teksnya ini jadi bold, underline ya biasanya. Biasanya ini sama seperti di Microsoft Word. Kita coba tambah. Kita tambahkan lagi aja. Oke, data yang ketiga. Sudah, kita coba lihat datanya. Nah, ini sudah ada 3 data ya. Misal tadi untuk fitur nambah data, sini ada fitur untuk mengedit produk, juga fitur untuk menghapus produk. Kita coba yang edit produk aja dulu ya. Ini edit produk. Nah, ini update data produk, namanya suntikan, yang suntikan. Terus berat, stok, ini harganya. Coba ubah ini namanya, jarum. Oke, beratnya kita ubah misalnya jadi 40 aja. Nah, update produk hasil. Kita coba lihat tadi yang produk. Nah, ini suntikan bekas tadi, suntikan bekas bersih gitu. Terus ada tanpa jarum. Tadi yang edit sudah, sekarang yang delete. Ini kami menggunakan library data tabel untuk mempermudah pengelolaan data dalam bentuk tabel. Ini sudah bisa diurutkan. Ini juga bisa berdasarkan nama, yang berdasarkan nomor, atau berdasarkan tanggal update juga bisa. Ini untuk fitur delete ya, kita delete aja nih. Misal ini udah nggak ada ataupun memang nggak sesuai gitu, kita bisa delete. Ini akan ada pop up mau dihapus gitu. Cancel berarti enggak, confirm berarti akan dihapus. Oke, data produk hasil dihapus. Data yang dihapus itu sepeda bekas anaknya. Ini untuk create, read, dan update delete-nya itu di halaman produk ini sudah selesai. Selanjutnya di data checkout. Ini data checkout ini akan menunggu, akan men-checkout data produk yang sudah kita tambahkan tadi. Produk ini akan diakses oleh pembeli untuk dilakukan pembelian. Untuk selanjutnya mungkin untuk pembelian atau pembeli akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Hestiwana Mardika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan sebagai pembeli untuk membeli produk sampah daur ulang.
Maka langkah pertama yang dilakukan yaitu melakukan login. Jika pembeli sudah memiliki akun, maka bisa langsung untuk melakukan login. Namun jika pembeli belum memiliki akun, kita melakukan daftar akun, maka kita akan diimbaukan untuk mengisi beberapa informasi yang tersedia pada kolom ini. Daftar sebagai pembeli, emailnya misalkan, angkanya kita isi, provinsinya misalkan kita pilih Lampung, Kabupaten Lampung Barat, Kecamatan Sukadana. Merapinya, isi tanggal lahir, passwordnya kita isi. Untuk password konfirmasi kita samakan, lalu kita melakukan register. Maka akan muncul notifikasi pop-up berhasil daftar. Lalu kemudian kita isi email dan password yang sesuai kita melakukan registrasi sebelumnya. Kita klik login. Maka setelah selesai melakukan login akan terlihat perbedaannya, yaitu terdapat fitur checkout. Namun sebelumnya saya akan mencoba untuk membeli produk barang. Langkah pertama kita klik produk. Lalu saya akan mencoba untuk membeli sepeda ontel bekas. Lalu kita klik lihat produk. Maka akan tampil detail dari sepeda ontel bekas yang terdiri dari harga, penjual, berat produk, total produk, dan deskripsi produk. Untuk satuannya, kita coba untuk membeli 2 produk dan pastikan untuk jumlahnya tidak melebihi total stok. Pada kolom ekspedisi kami menggunakan listener on change, jadi setiap ekspedisinya berubah, pilihan jasanya juga akan berubah. Namun, karena menggunakan tempat hosting backend yang gratis dan menggunakan API Raja Ongkir yang starter, kecepatan melakukan fetch-nya sedikit lambat. Untuk kali ini saya menggunakan ekspedisi JNE, dan untuk tipe pengirimannya saya akan memilih reguler 500.000 dengan estimasi pengiriman 3-5 hari. Maka akan tampil total harga secara otomatis 600.000 dengan total harga pengiriman ditambah total harga produk. Lalu kita melakukan checkout. Maka akan muncul notifikasi pop-up berhasil. Selanjutnya saya akan mencoba untuk membeli produk suntikan bekas bersih tanpa jarum. Lihat produk. Maka akan muncul detailnya yang terdiri dari harga, penjual, berat produk, total produk, dan deskripsi produk. Untuk satuannya jangan lupa untuk tidak melebihi jumlah total stok. Kali ini saya akan mencoba untuk membeli 5 dengan ekspedisinya kita coba ganti menjadi. Lalu untuk tipe pengirimannya kita coba untuk ECO 700.000 dengan estimasi 5 hari. Maka akan tampil total harga secara otomatis yaitu 775.000. Lalu kita akan check out. Maka akan muncul notifikasi berhasil. Setelah kita melakukan check out, maka akan secara otomatis stok yang sebelumnya jumlahnya 4 dan suntikan yang jumlahnya sebelumnya 15 sekarang menjadi 10, begitupun dengan sepeda ontel stok yang menjadi 2 akan secara otomatis berkurang menjadi total stoknya 2 dan total stoknya 10. Kemudian saya akan mencoba untuk ke situs. Di sini adalah daftar produk yang sebelumnya saya telah melakukan checkout dan kita akan klik, maka akan tampil detail dari produk yang akan kita lakukan pembelian. Untuk status barangnya itu diminta, maka saya sebagai pembeli hanya menunggu seller untuk melakukan konfirmasi pesanan. Lalu kembali lagi di halaman seller dashboard, yaitu bersama saya Ivan. Di sini sudah terdapat data checkout dari pembeli, mana untuk pembelinya itu ada 1 orang pembeli ya, yang membeli 2 produk yang sudah kita upload tadi. Dan ada
nama barangnya ada sepeda ontel, dia minta 2, terus total harganya sekian, dan statusnya sekarang itu diminta. Ini sama-sama diminta. Jadi di halaman checkout ini kita bisa melakukan pemberitahuan status mulai dari kemas barang, kirim, atau barangnya akan dibatalkan gitu. Oke, untuk yang pertama mungkin langsung dikemas saja. Kita kemas. Nah, ini di halaman kemas barang. Ini sudah terdapat data, yaitu nama barang, nama pembeli, terus stok yang tersedia sekarang. Tadi stoknya 4 ya, terus stok diminta ini 2. Jadi pembeli melakukan check out, maka stok yang tersedia ini akan berkurang secara otomatis langsung saat produk itu di check out. Dan untuk harganya sekian, total harganya ini sudah diakumulasi dengan ongkir ya, terus kirim. Barangnya ini akan dikemas, maka seller cukup menekan tombol kemas produk ini. Kita coba. Produk sudah berhasil diubah statusnya menjadi dikemas. Jadi dari produk yang diminta sekarang sudah dikemas. Kalau sudah produknya tidak diminta, maka tombol kemas produk itu akan hilang. Coba di data checkout. Nah, ini produknya sedang dikemas. Maka tombol sedang dikemas yang tadinya bisa diklik sekarang sudah di disable, hanya bisa dibatalkan atau kita akan kirim. Untuk yang diminta ini kita coba dikemas juga. Nah, ini baru ada tombolnya kalau misalkan barangnya diminta. Kita coba kemas. Jadi kalau barangnya sudah dikemas rapi dan siap untuk dikirimkan, kita misalkan ada kendala dalam pengemasan, kita bisa batalkan produk ini. Kita coba batalkan terlebih dahulu. Nah, ini ada pop up menghapus produk tadi, kita batalkan. Maka produk yang dibatalkan akan berada di tabel checkout yang sudah dibatalkan. Dia ada di bawahnya. Nah, ini barang yang sedang dikemas dan ini barang yang sudah dibatalkan. Tadi 490. Jadi kalau barangnya dibatalkan, jumlah barangnya 3, maka dia akan restock jadi 15. Nah, ini dari 15. Jadi berarti ada 12 ya. Stok. Jadi kalau sudah dibatalkan, maka stok produk akan bertambah dari jumlah barang yang diminta dari pembeli ini. Terus selanjutnya, misalkan untuk produk ini akan dikirim, kita bisa memilih tombol dikirim untuk mengubah status pemesanan jadi dikirim. Produk akan dikirim. Nah, ini statusnya sudah dikirim. Jadi kalau sudah produknya dikirim, kita tidak bisa melakukan tombol kemas dikirim, apalagi membatalkan. Jadi kalau sudah dikirim tidak bisa dibatalkan. Seperti itu. Kalau di pembatalan ini juga bisa kita hapus untuk kita check out ini. Seperti itu. Sekian. Ini selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kembali lagi ke saya sebagai pembeli. Jika seller telah melakukan konfirmasi pesanan, maka statusnya akan berubah menjadi dikirim. Kita klik. Maka saya sebagai pembeli melakukan konfirmasi untuk barangnya telah diterima. Maka kita klik konfirmasi diterima. Maka akan muncul notifikasi pop-up berhasil. Selanjutnya untuk produk kedua, statusnya dibatalkan karena seller melakukan konfirmasi pembatalan pesanan. Halo, kembali lagi bersama saya dengan Ivan. Nah, di sini di data checkout ini sudah ada status yang berubah dari dikirim menjadi selesai. Jadi status selesai ini sudah dilakukan di bagian pembeli yang sudah mengkonfirmasi bahwa produknya sudah selesai. Jadi untuk statusnya maka akan menjadi selesai. Jadi kalau sudah selesai maka pendapatan ini akan masuk di total pendapatan di bagian seller. Di bagian seller di total pendapatan seperti itu. Nah, ini untuk rekap penjualan juga ada statusnya selesai. Jadi tadi yang tampil di sini ada diminta, dikirim, dan juga selesai. Jadi untuk yang dibatalkan tidak masuk di dalam rekap penjualan. Jadi nanti agar si penjual juga tahu status yang selesai itu produk yang mana, terus status diminta itu apa aja, yang selesai, dan dikirim itu apa aja gitu di halaman checkout-nya nanti. Jadi seperti itu. Ini tombolnya udah tidak bisa diakses juga karena pesanannya sudah selesai. Oke, sekian. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Kamal Ananda. Di sini saya akan melakukan demo tentang admin page. Oke, pertama-tama untuk memasuki halaman admin kita harus login terlebih dahulu. Nah, di sini kita harus login menggunakan akun admin, di mana emailnya adalah ini dan passwordnya
123 123. Lalu kita bisa login. Nah, pada halaman admin ini memiliki halaman yang berbeda dari yang lainnya, hampir mirip dengan seller. Namun untuk admin ini, role ini dapat melakukan CRUD pada segala aspek. Oke, pertama-tama kita ada di dashboard. Di dashboard ini untuk generalisasi semuanya yang ada. Di sini ada total akun, ada 8 orang, total barangnya ada 6 produk, lalu total checkout ada 6 checkout. Di sini ada diagram akun juga. Untuk membandingkan buyer dan seller. Di sini ada 3 buyer, di sini juga ada 5 seller. Lalu di sini ada diagram barang. Ini adalah barang-barang yang dijual pada seller. Jadi di sini ada kategori kaca ada 1, plastik ada 1, limbah ada 1, besi dan logam ada 2, lalu elektronik ada 1. Oke, nanti kita akan kembali lagi setelah kita melakukan CRUD ke halaman dashboard ini. Oke, pertama-tama yang akan kita bahas adalah halaman blog. Di halaman blog sini, admin dapat melakukan CRUD pada blog, berita maupun artikel. Jika admin ingin menambahkan sesuatu, admin tinggal mengeklik tambah blog ini. Misal kita ingin membuat blognya itu tentang berita yang baru. Misalnya ini, mengcopy ya. Oke. Lalu di sini kita bold misalnya. Terus di sini GTJ-nya pada ini kita misalnya ingin underline. Lalu di sini kita hapus misalnya ya. Hanya untuk testing. Lalu untuk gambar kita bisa kasih gambar ini, lalu kategori kita berikan di kategori berita, lalu kita tambah. Nah, di sini akan berhasil menambahkan datanya berhasil. Lalu di sini bisa kita lihat datanya. Di sini tumpukan ini adalah data baru tentang berita. Lalu untuk mengedit, kita juga bisa melakukan edit. Misalnya kita ingin edit di sini, kita ganti judulnya jadi sampah di Pekanbaru, kita ubah menjadi sampah di Semarang. Misalnya kita ganti judulnya di sampah di Semarang. Oke, ini kita ganti di Semarang juga misalnya. Dan kategorinya kita ganti ke blog misalnya. Kita ganti edit. Nah, di sini berubah jadi Semarang. Dan data ini akan tampil di halaman buyer juga. Sekarang kita akan mencoba fitur delete-nya. Ini kita delete. Confirm. Oke, data blog berhasil dihapus. Di sini datanya akan terhapus ya. Jadi datanya tinggal tersisa 2 saja di pada blog. Lalu kita lanjut ke halaman akun. Nah, pada halaman akun ini terdapat 2 tabel. Yang pertama adalah tabel penjual dan tabel pembeli. Nah, di sini terdapat gambarnya. Jika seller atau penjual itu tidak mengubah gambar profilnya, maka ini adalah gambar default mereka. Nah, di sini admin juga dapat melakukan penambahan akun secara manual, sama pengisian formnya seperti buyer dan seller. Misal kita ingin mengisi namanya ini dari Jawa Timur, Kota Malang. Oke, nomor HP-nya kita kasih. Oke, untuk tanggal lahir. Dan passwordnya, oke, kita register. Ini adalah penjual, namanya Pak Joko. Nah, di sini penjual, di sini tidak terlihat karena entry-nya hanya ada 5. Kita bisa next atau kita bisa bikin ini di 10. Coba kita next. Nah, di sini ada Pak Joko. Lalu kita bisa melakukan edit. Misalnya kita ingin mengganti namanya, terus kita update datanya. Nah, di sini kita bisa cari nih Joko. Nah, di sini jadi tersimpan. Kalau misal kita delete pun juga bisa. Oke, data sudah terdelete. Jika kita search di sini Joko tidak akan keluar. Oke. Sama seperti pembeli, kita juga bisa melakukan search di sini Dwi. Kita juga bisa search nomor teleponnya 089. Nah, di sini juga bisa di search juga. Oke, lanjut kita akan masuk ke halaman barang. Pada halaman barang ini adalah produk-produk yang dibuat oleh seller. Ini ada seller bernama Ayu Saputri, Raka Ardiansyah, Triyono Rifan, dan lain-lain. Admin juga dapat menambah barang. Misal kita akan menambah, nah di sini kita juga bisa memilih nama sellernya siapa. Misalnya kita akan menambahkan di Budi Agustus, sampah daun kering misalnya ya. Stoknya ada 7, beratnya 1 kilo, dengan harga 10.000. Oke, pilih jenisnya, kita jenis sampah organik karena daun. Oke, ininya kita bold misalnya ya. Oke, lalu kita tambah. Nah, di sini penambahan produk berhasil. Nah, kita bisa lihat dijadikan 10 ya. Nah, ini Budi Agustus menambahkan sampah daun kering. Nah, jika kita lihat lagi kembali ke dashboard, di sini sampahnya yang organik akan bertambah nih menjadi 1. Jadi semua data ini terintegrasi satu sama lain. Oke, balik lagi ke barang. Misalnya kita ingin mengedit dari ini plastik campuran, misalnya kita ingin edit. Oke, misal kita edit, kita ganti gambarnya. Kita ganti menjadi, misalnya kita ganti menjadi sampah kaca. Nah, di sini sudah berganti jadi sampah kaca, lalu kita ganti kategorinya jadi sampah kaca, dan di sini sampah bekas botol sirup. Oke, harganya kita ubah menjadi 30.000.
Stoknya hanya ada 4. Sini ada sampah kaca. Oke, kita update produknya. Nah, di sini bisa kita lihat nih di barang, bagian barang nih. Nah, ini yang tadi kita ganti. Ini sebenarnya gambarnya udah ada tadi, cuman saya menggunakan gambar yang sama. Oke, misalnya kita ingin hapus, kita juga bisa hapus ini. Kita hapus, delete. Nah, maka data diri Ayu Saputri akan hilang. Nah, ini datanya akan hilang. Dari Ayu Saputri akan hilang. So, kita search Ayu, nah tidak akan ketemu. Oke, begitu saja, langsung lanjut ke rekap penjualan. Nah, di rekap penjualan ini admin bisa melihat seluruh hasil checkout-nya. Dari checkout seller, seluruh seller jadi tampil ada di sini. Nah, di sini admin juga bisa mengedit. Misalnya di sini ada yang diminta, bisa admin edit. Nah, di sini bisa diupdate datanya. Jadi diganti ke sedang dikemas atau bahkan dibatalkan. Misal kita ganti ke sedang dikemas, kita update datanya. Nah, di sini statusnya akan jadi ke sedang dikemas. Dan yang ini kita bisa menghapus untuk meringankan database kita. Apabila datanya sudah terlalu lama di database, bisa kita hapus. Nah, di sini jadi hilang. Namun di halaman admin ini, admin tidak dapat membuat suatu transaksi. Jadi admin hanya bisa melakukan read, update, dan delete. Untuk create, di sini admin tidak bisa, pada recap penjualan admin tidak bisa. Baik, segitu saja demo dari tim-tim kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.